Selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari ini dengan kita datang kepada Tuhan. Kita ada dalam suasana Imlek. Saudara-saudara kita yang merayakan Imlek, mari hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Musim demi musim Tuhan sudah menyertai kita. Tahun demi tahun Tuhan sudah menyertai dan memberkati kita. Dan segala rancangan Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Oleh kemurahan Tuhanlah kita ada. Oleh kemurahan Tuhanlah kita hidup sampai hari ini. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan.
Tak pernah berakhir kasih Tuhan. Dia Bapa yang baik, Bapakku yang baik. Kau sangat kuinginkan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, haleluya, Kau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setiamu ya selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berhenti kasih setia Tuhan. Musim demi musim sudah berganti, tahun demi tahun sudah berganti, tapi kasih Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Tak pernah berhenti kasih setianya, tak pernah berakhir kasih setia Tuhan. Ya Dia, karena Dia adalah Bapa yang baik, Dia adalah Bapa yang baik. Oh, terima kasih Bapakku yang baik. Kau sangat kuinginkan. Mari nyanyikan pujian ini. Lebih dari segalanya. Oh,
segala peristiwa dalam hidup kita. Dalam lembah kekelaman pun Dia ada bersama dengan kita. Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai ombak datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku.
baru. Mungkin banyak ramalan-ramalan yang menggentarkan hati, tetapi biarlah kita tetap mau percaya kepada Tuhan, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah hanya kepada Tuhan. Percayalah hanya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Dia Allah yang benar. Dia satu-satunya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Minta kekuatan dari Tuhan. Minta kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Setia
janji-janji yang memberi kelegaan. Jangan putus asa, jangan pernah menyerah, tetap percaya, tetap berjuang bersama dengan Tuhan. Haleluya. Dunia, kuasa kegelapan boleh merancangkan yang jahat, tetapi percayalah Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan bagi kita semua. Haleluya, tetap percaya kepada Tuhan. Percayai Dia, jangan curiga Tuhan, tapi percayai Tuhan. Haleluya. Oh, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Haleluya. Melewati lembah air mata,
dalam doa syafaat. Nanti Bapak Rudi akan pimpin kita dalam doa. Kami mohon belas kasih-Mu untuk Indonesia. Ya Tuhan, berikan belas kasih-Mu untuk bangsa ini. Ya Tuhan, beri kemurahan-Mu. Berkati Indonesia. Berkati tanah air kami. Kalau saat ini ada berbagai bencana dan pandemi, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan tetap ada dalam bangsa ini, atas negara kesatuan Republik Indonesia. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, ya wajah-Mu yang penuh kasih senantiasa tertuju atas bangsa ini. Kami menyadari ada banyak kekurangan dan kelemahan. Kami menyadari ada banyak dosa yang terjadi. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan, biar belas kasihan-Mu berlaku atas Indonesia. Oh, raga-raga Yesus, kami mohon belas kasih. Tudungi bangsa ini dengan anugerah-Mu Tuhan. Dan secara khusus Tuhan kami berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa ini. Berikan hikmat Tuhan pada pemerintah yang ada. Berikan hikmat pada para pejabat yang ada, yang duduk di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Biarlah ketika mereka menjalankan tugas mereka sesuai dengan jabatan mereka, baik yang di pusat maupun di daerah, mereka digerakkan oleh takut akan Tuhan. Dan biarlah itu semua yang mereka hasilkan, produk-produk yang mereka hasilkan itu adalah untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Bila takut akan Tuhan melanda para pejabat yang ada di Indonesia ini, Bapak Presiden Jokowi, beri kesehatan, beri hikmat senantiasa, lindungi dari segala yang jahat. Kalau ada rencana-rencana yang jahat ditujukan padanya, atau segala siasat buruk dari orang-orang coba memecah bangsa ini, kami patahkan itu semua di dalam nama Yesus. Oknum-oknum jahat, penguasa-penguasa jahat di udara yang membelakangi itu semua, yang melatar belakang itu semua, kami ikat kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau tidak dapat bekerja dengan baik. Siasatmu dipatahkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ada anugerah Allah berlaku atas bangsa Indonesia. Ada belas kasihan Tuhan Yesus menuntungi bangsa ini di tengah segala kelemahan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya Tuhan, untuk penanganan COVID-19 Tuhan. Biarlah Engkau beri hikmat pada tim medis maupun para medis yang ada, semua orang yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini. Beri perlindungan khusus supaya mereka tetap dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, dengan sehat, dengan kuat. Bahkan ada sukacita di dalam hati pikiran mereka ketika mereka menjalankan tugas ini. Dan Kau tolong semua orang yang terdampak terkena oleh virus ini, biarlah segera dapat mengalami pemulihan dan pertolongan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk area-area yang terdampak oleh bencana alam, baik banjir dan longsor ataupun erupsi Gunung Merapi. Biarlah Engkau tolong mereka semua, tolong mereka semua, supaya mereka tetap mendapatkan pertolongan tepat waktunya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, permohonan kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dengan iman, katakan ku percaya. Percaya, kami percaya. Setiap doa yang sudah kami naikkan Tuhan, kami percaya Kau mendengar dan Engkau sudah menjawab doa-doa kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati Bapak, terima kasih kami mendengar kebenaran-Mu. Tuhan, tuntun hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Kau mau. Dalam nama Yesus, dia berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya pagi ini kita merasakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, kebaikannya yang sungguh tidak terbatas. Karena kasih-Nya selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari, ya. Puji Tuhan. Hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 juga sebagian dari kita merayakan tahun baru Imlek. Karena itu saya ucapkan selamat tahun baru, selamat ya untuk menyongsong musim yang baru. Mungkin yang tidak merayakannya tetap ikut bersukacita, karena sebenarnya tahun baru Imlek adalah di Cina sana adalah perayaan musim semi. Jadi perayaan musim dingin berubah menjadi musim semi, dan para petani mereka bersukacita merayakan musim yang baru. Tapi juga dari sisi penanggalan, karena penanggalan Cina itu pakai bulan seperti penanggalan Israel, ya, jadi tidak seperti matahari seperti yang kita pakai internasional di mana 1 Januari adalah tahun baru. Nah, ini memakai lunar atau bulan, ya, seperti orang Yahudi, orang Arab ya, memakai bulan. Tapi di atas semua itu kita bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan atas segala musim, ya. Mau musim semi, musim panas, musim dingin, musim gugur, musim apapun, saudara, Tuhan tetap Tuhan. Bahkan Tuhan di atas musim karena Dia yang menciptakan segala alam semesta. Dia yang menciptakan, mau kita penanggalannya pakai matahari, ya, seperti internasional, atau penanggalan pakai bulan sekalipun, matahari dan bulan sama-sama ciptaan Tuhan. Karena itu saudara, mari kita belajar mendekat pada Tuhan, Dia yang punya segala musim hidup kita. Ya, saya mau sharekan ulang, jadikan krisis menjadi titik balik hidupmu. Kita tidak suka krisis, kita pengen menjauhi krisis, kita pengen menjauhi masalah, pengen menjauhi COVID-19, pengen menjauhi krisis ekonomi, pengen menjauhi pembatasan. Bahkan hari-hari ini ada yang banyak kena banjir, Semarang ada banjir, ada tanah longsor di berbagai tempat, ya, di Jawa, di luar Jawa juga mengalaminya, ada gunung meletus, gempa bumi dan sebagainya. Kalau bisa milih dan berusaha tentu kita akan menghindari semua bencana itu.
Tapi sometimes Tuhan izinkan kita menghadapi krisis. Tuhan izinkan kita menghadapi masalah. Kenapa? Karena Tuhan lihat ini akan menjadi musim yang baru. Itu akan menjadi sesuatu yang bisa kita pelajari di tengah-tengah krisis itu. Karena itu selalu ada kesempatan di balik krisis. Ya, di balik krisis itu selalu ada kesempatan untuk kita naik level, untuk kita mengubah keadaan. Jadi sekali lagi, mari katakan dengan saya, jadikan krisis menjadi titik balik hidupmu. 1, 2, 3. Jadikan krisis menjadi titik balik hidupmu. Anda bisa lanjut turun ke bawah atau Anda mau naik. Seperti kurva S dalam manajemen, kalau kita tidak segera memperbaiki keadaan, kita akan berlanjut dalam penurunan. Tapi kalau ada sesuatu yang kita buat, sesuatu yang kita pelajari, maka sekalipun keadaan turun, tapi sebenarnya kita bersiap-siap untuk naik, bahkan endingnya akan naik. Ya, lihat kembali dalam Kejadian 50 ayat 20. Ini adalah perkataan Yusuf kepada kakak-kakaknya yang takut kalau Yusuf akan membalas kepada mereka. Tapi Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Selalu ada yang jahat, selalu ada yang tidak baik. Selalu akan ada rancangan-rancangan jahat orang yang mau menghalangi Anda. Selalu ada orang-orang yang mengganggu, ada orang yang mencuri, ada orang yang menipu, selalu ada orang yang maunya merugikan Anda. Mungkin kalaupun bukan orang, akan ada sakit penyakit yang datang, akan ada virus yang datang, bakteri yang menyerang, akan ada bencana, akan ada hal-hal yang di luar harapan Anda. Dan rasanya ini tidak baik. Nah, akan selalu ada. Mau usia muda, mau usia tua, menghadapi masalah yang sama. Akan selalu ada beban pergumulan. Anak sekolah berkata, aku akan santai kalau sudah lulus. Tapi ketika sudah lulus, mereka berkata, aku akan tenang. Kalau sudah punya pekerjaan ada naik turunnya, aku akan tenang. Kalau aku sudah punya pasangan hidup, ternyata masalah tidak selesai, ada muncul berbagai masalah baru lagi. Berhasil menyelesaikannya, aku akan senang. Ketika punya anak masih punya masalah lagi. Sampai berkata, aku baru bisa tenang kalau aku sudah tua. Ternyata ketika Anda tanya kepada opa, oma, grandpa, grandma, mereka tetap berkata, sudah tua pun tetap ada masalah. Sudah usia lanjut pun masih harus menghadapi pergumulan. Nah, jadi saudara, Anda nggak usah pusing dengan masalahnya. Masalah akan datang terus dan jangan terkejut ketika pergumulan Anda. Bahkan buat hamba-hamba Tuhan, sudah mengatasi masalah sendiri, masalah rumah tangga, masalah keluarga, masih harus memikul, mungkin memikirkan masalah jemaat Tuhan, ya. Tetapi Anda harus kuat. Kenapa? Masalah memang ada, ya. Yusuf berkata, memang kamu kakak-kakak telah merekakan yang jahat terhadap aku. Jelas sekali, mereka mau bunuh Yusuf, dimasukkan dalam sumur supaya mati, tapi kemudian mereka melihat kesempatan keuntungan untuk menjualnya menjadi budak, mereka dapat uang. Dan sekaligus tetap menyingkirkan adiknya. Ya, nah, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saya sangat yakin bahwa ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan tetap bekerja di segala musim hidup kita, di segala keadaan kita, termasuk kalau ini sedang musim pandemi, musim krisis, musim kesusahan, musim banjir, musim bencana alam, musim terbatas, apapun saudara, Tuhan sanggup mendatangkan kebaikan. Jadi saudara, selalu ada yang jahat, tapi Tuhan selalu akan berusaha untuk Anda naik. Ya, lihat gambar ini sejenak kembali.
Saudara, Anda mungkin harus melihat hidup Yusuf yang kelihatannya naik turun. Dia anak kesayangan, tapi dibenci kakak-kakaknya, dimasukkan sumur, hampir mati. Tapi kemudian kakak-kakaknya itu sangat pengen uang dan dia jual Yusuf kepada saudagar Mesir yang lewat, saudara. Nah, Tuhan izinkan itu terjadi. Kenapa? Karena Tuhan tahu di keluarga Yusuf, kalau Yusuf tinggal di situ terus, dia tidak akan bisa menjadi Perdana Menteri. Dia tidak akan punya level Perdana Menteri. Tapi dia harus sekolah di situ. Sekolah menghadapi kakak-kakaknya yang jahat, kakak-kakaknya yang tidak baik, tapi dia tetap harus baik. Mungkin kalau bisa pilih, ya, suatu kali saya ngomong sama istri, kalau ada sinetron itu mbok yang bagus semua, kalau buat film yang bagus semua, nggak ada yang jahatnya, isinya orang baik semua, ya. Tapi tidak mungkin semua ada yang jahat. Tapi saudara lihat, dia dijahatin, Tuhan buat kebaikan. Di situ dia belajar menghadapi 10 kakak yang jahat. Kenapa? Nanti jadi Perdana Menteri akan ada banyak orang jahat dan dia harus siap menghadapinya. Dia diperbudakan, dia kerja keras, saudara, sebagai budak, dan dia berhasil mengatasi semua. Dia ngerti soal pertanian, dia ngerti sebagai budak yang baru, biasanya ditempatkan di tempat yang jauh dari rumah. Dia harus bekerja di ladang, bekerja di kebun, lama-lama baru masuk ke rumah, sampai akhirnya dia naik menjadi kepala rumah tangga. Kenapa? Karena dia anak kesayangan yang mungkin tidak boleh kerja, tapi dia masuk dalam sebuah musim yang baru. Musim kerja keras, musim harus belajar, musim harus dia mengatasi masalah tanaman dan sebagainya. Dan puji Tuhan, apa yang dibuatnya berhasil karena Tuhan beserta dia. Saudara, kenapa? Karena Tuhan tahu nanti waktunya Yusuf akan menjadi Perdana Menteri. Dan yang membuat dia Perdana Menteri adalah bukan sekedar karena dia menafsirkan mimpi. Kalau cuma menafsirkan mimpi Fir'aun, itu hebat. Tetapi yang membuat dia naik jadi Perdana Menteri, menurut Fir'aun, karena proposal dia soal pertanian. Dia berkata, karena ada 7 tahun kelimpahan, maka tuanku harus mengumpulkan 1/5-nya, 20% dikumpulkan, ya, supaya tidak dihabis-habiskan. Nanti waktu masuk 7 tahun kelaparan, kita bisa beri makan rakyat Tuhanku. Wah, Fir'aunnya geleng-geleng berkata, ini hebat sekali. Ini ngerti soal pertanian, ini ngerti soal menyimpan dalam lumbung, ini ngerti soal mendistribusikan, ini ngerti soal bisnis, bagaimana saat kelaparan kita bisa jual, ini ngerti soal memelihara rakyat. Kenapa, saudara? Karena dia belajar dalam musim yang berat sebagai budak dan dia siap untuk itu. Difitnah, masuk penjara, tapi di situ pun dia belajar untuk mengatur, untuk melayani narapidana lain. Saudara, yang harus Anda ingat, ini bukan penjara biasa buat orang kecil, ini bukan penjara buat orang yang nyopet, yang mencuri sepatu, yang mencuri ayam, bukan. Alkitab berkata ini adalah penjara buat para tahanan raja. Di situ ada juru minuman, juru roti, ada orang-orang hebat lain yang melawan raja. Itu levelnya orang-orang tinggi, saudara. Nggak mungkin preman pasar berani lawan raja. Ini pejabat-pejabat tinggi, orang-orang hebat yang bersalah di depan raja dan dimasukkan di penjara tahanan raja itu. Dan Yusuf, karena dia di rumah Potifar, kepala pengawal, masukkan situ, saudara. Saya bayangkan di situ ketemu juri minuman, dia belajar di situ. Dia ketemu juru roti, belajar, ketemu dengan mungkin pejabat yang dianggap bersalah oleh sang raja. Dia belajar gimana cara ngatur pemerintahan, kamu gimana cara ngatur makanan raja, gimana bicara pada raja. Hasilnya apa? 2 tahun di penjara. Hidupnya naik level ketika satu hari di hadapan Fir'aun. Cara berkata-katanya bisa selevel dengan Fir'aun. Cara manajemennya selevel dengan Fir'aun. Fir'aunnya bahkan sampai
kagum dengan dia. Saudara, mari kita ingat, musim yang baru, kita harus belajar hal yang baru. Corona pasti berlalu, tapi apakah Anda belajar sesuatu? Masalah akan terjadi terus, tapi apakah Anda belajar sesuatu? Gereja tidak bisa ibadah dengan bebas, semua dibatasi jarak, waktu dan sebagainya. Tapi apakah Anda sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, belajar sesuatu, tetap melayani, tetap bertumbuh? Berapa orang di tengah pandemi ini, mereka makin ahli dalam multimedia. Beberapa di masa pandemi ini memulai usaha-usaha baru. Beberapa di masa pandemi ini mereka mulai menguatkan rumah tangganya. Saya ketemu beberapa orang di masa pandemi, dulu badannya gembrot, badannya lemah, sekarang wah malah badannya bagus. Kenapa? Bukannya makan tidur, tapi dia malah latihan dengan fisiknya. Fisiknya jadi keren, jadi bagus, jadi sehat. Berapa orang saya temukan mereka punya keahlian baru karena hampir setahun pandemi. Mereka belajar musik, mereka belajar khotbah, mereka belajar melayani, belajar psikologi, belajar masak, belajar macam-macam. Pandemi akan berlalu, tapi apakah Anda belajar sesuatu? Mari kita belajar seperti Yusuf. Musim berganti, tapi hidupnya selalu belajar sesuatu dan itu mencapai destiny ilahi. Mari katakan dengan saya, aku mau belajar. 1, 2, 3, aku mau belajar. Sekali lagi, jadikan krisis menjadi titik balik hidupmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami datang kepadamu pada hari perayaan tahun baru Imlek ini. Biar semua anak-anakmu mengalami musim yang baru bersama Tuhan. Di tengah-tengah segala keadaan kami tetap belajar, kami tetap bertumbuh, kami tetap semakin indah. Bahkan saat krisis ini lewat, kami sudah belajar sesuatu, tampil semakin indah. Musim akan selalu berganti, tapi kami akan terus bertumbuh, terus memuliakan Tuhan. Engkau berkati semua umat-Mu hari ini, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Tuhan berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani kami semua dalam lindungan anugerah Tuhan. Ya berdoa buat setiap orang tua kami, setiap opa oma kami, setiap generasi yang lebih senior, Tuhan akan terus menjagai, memberikan umur panjang, memberikan sukacita, damai dan anugerah yang terbaik dari Tuhan berikan. Hamba berdoa buat generasi anak-anak, cucu-cucu, menantu-menantu, cucu menantu, cicit dan seterusnya. Generasi-generasi yang lebih muda, lebih junior, biar mereka bisa menghormati orang yang lebih tua, bisa belajar dari segala hal yang telah terjadi, dan hidup mereka semakin bersinar dan semakin indah. Terima kasih Bapa. Kami akhiri doa pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Dalam nama Yesus. Saudaraku, mari masukkan dengan sukacita. Sekarang juga terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa, sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat tahun baru, penuh semangat, Tuhan memberkati.